channel YouTube Mas dan Ember. Inilah orang pertama yang mati syahid. Pada permulaan tahun keempat sejak masa kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melancarkan dakwahnya secara terang-terangan di Mekah. Kaum kafir Quraisy pun membendung dakwah ini dengan kekerasan, terutama kepada kaum miskin Mekah yang memeluk Islam. Mereka yang mengalami pedihnya. Penyiksaan itu antara lain adalah keluarga Yasir. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wan Nihayah mengutip kisah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan terdapat 7 orang pertama yang menyatakan keislamannya di depan umum. Mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, Syuhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, dan Miqdad bin Aswad. Sementara Allah melindungi Rasulullah melalui pamannya dan Abu Bakar melalui sukunya. Yang lainnya Ammar, Sumayyah, Syuhaib, Bilal, dan Miqdad ditangkap oleh kaum musyrikin dan dipaksa mengenakan baju baja dan dibiarkan berjemur di bawah sinar matahari yang terik. Sejatinya Yasir bin Amir, yakni ayah Ammar, bukan orang Mekah asli. Dia asli Yaman. Keluarga kecil ini termasuk dalam golongan orang-orang yang masuk Islam pada masa awal. Dan sebagaimana orang-orang saleh lainnya yang masuk Islam pada masa awal, mereka juga mengalami penderitaan karena siksa dan kekejaman kaum Quraisy. Di antara anggota keluarga ini, tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu masuk Islam. Namun dalam sebuah riwayat, Ammar bin Yasir mengaku bahwa dia masuk Islam atas ajakan Rasulullah langsung. Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar meriwayatkan pengakuan dari Ammar bin Yasir. Aku bertemu Syuhaib bin Sinan di depan pintu rumah Arkam. Aku bertanya padanya, apa yang engkau lakukan di sini? Dia bertanya kepadaku, apa yang engkau lakukan di sini? Aku menjawab, aku ingin bertemu Muhammad dan mendengar apa yang dia katakan. Dia kemudian berkata, aku memiliki maksud yang sama. Kami memasuki rumah dan bertemu dengan Rasulullah. Beliau menyampaikan tentang Islam kepada kami dan kami berdua masuk Islam. Kami kemudian tinggal di sana sepanjang hari sampai malam tiba. Kami pergi secara diam-diam. Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar berkata, Ammar bin Yasir dan Syuhaib masuk Islam setelah lebih dari 30 orang pertama masuk Islam. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa suatu waktu sekelompok orang Quraisy melewati Rasulullah saat beliau sedang bercengkerama bersama beberapa Muslim yang miskin seperti Syuhaib, Bilal, Habab bin Arats, dan Ammar. Orang-orang musyrik itu berkata, hai Muhammad, apakah engkau bahagia bersama orang-orang semacam ini dari umatmu? Haruskah kami menjadi pengikut orang-orang ini? Apakah ini orang-orang yang olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan bantuannya? Usirlah mereka darimu, karena barangkali kami dapat menjadi pengikutmu jika engkau melakukannya. Saat itulah kemudian Allah menurunkan ayat-ayat ini dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-An'am 51-52. Yasir bin Amir, ayahanda Ammar, berangkat meninggalkan negerinya di Yaman guna mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Rupanya, ia merasa betah tinggal di Makkah. Bermukimlah ia di sana dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah. Abu Hudzaifah
mengawinkannya dengan salah seorang hamba sahayanya bernama Sumayyah binti Khayyat. Dari perkawinan ini, kedua suami istri itu dikaruniai seorang putra bernama Ammar. Keislaman mereka termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awalun, generasi pertama, sebagaimana halnya orang-orang saleh yang termasuk dalam golongan yang pertama masuk Islam. Mereka cukup menderita karena mendapat siksa dan kekejaman dari kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy menjalankan siasat terhadap kaum muslimin sesuai situasi dan kondisi. Seandainya mereka ini golongan bangsawan dan berpengaruh, mereka hadapi dengan ancaman dan gertakan. Setelah itu mereka lancarkan kepadanya perang urat syaraf yang amat sengit. Jika orang beriman berasal dari kalangan penduduk Makkah yang rendah martabatnya dan yang miskin, atau dari golongan budak belian, maka mereka didera dan disulutnya dengan api bernyala. Maka keluarga Yasir termasuk dalam golongan yang kedua ini. Soal penyiksaan mereka diserahkan kepada Bani Makhzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah, dan Ammar dibawa ke padang pasir Makkah yang demikian panas, lalu didera dengan berbagai azab dan siksa. Seluruh keluarga Ammar bin Yasir syahid saat disiksa kaum kafir Quraisy. Dialah satu-satunya yang bertahan, sehingga Ammar harus menanggung siksaan yang lebih pedih. Ammar dipaksa mencaci Nabi Muhammad SAW dan keluar dari Islam. Ammar tak tahan dengan deraan itu, sehingga menuruti apa yang dikatakan penyiksanya. Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya berjudul Sirah Nabawiyah menjelaskan sebuah batu yang panas diletakkan di dada Ammar dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza, kata para penyiksa kepada Ammar bin Yasir. Beberapa sahabat Ammar juga meriwayatkan apa yang terjadi terhadap dirinya. Ammar bin Hakam berkata, Ammar itu disiksa sampai-sampai dia tidak menyadari apa yang diucapkannya. Selain itu, Amr bin Maimun meriwayatkan bahwa ketika kaum musyrikin sedang menyalakan api untuk membakar Ammar, Rasulullah sedang melintas, meletakkan tangannya di atas kepala Ammar. Rasulullah berkata, "Wahai api, jadilah sejuk dan nyaman bagi Ammar seperti yang engkau lakukan untuk Ibrahim." Rasulullah kemudian memberitahu Ammar bahwa dia tidak akan mati karena penyiksaan ini, tetapi sekelompok pemberontak akan membuatnya mati syahid. Meskipun bersabar dan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, pada waktunya Ammar benar-benar mengalami penderitaan yang begitu berat. Suatu hari, para tukang cambuk dan penderanya menggunakan segala daya dan upaya untuk melampiaskan kekejian dan kezaliman, serta untuk membuat patah semangat Ammar. Dia disiksa dengan besi panas, disalib di atas pasir panas, dengan batu merah membara, ditindihkan ke dadanya, bahkan hingga ditenggelamkan ke dalam air untuk membuat sesak nafasnya. Tubuhnya penuh luka-luka dan kulitnya banyak yang mengelupas. Selain Ammar dan keluarganya, banyak juga umat muslim lemah lainnya, kebanyakan dari golongan budak yang menjadi sasaran penyiksaan orang-orang Quraisy, di antaranya Bilal, Abu Fakihah, Khabbab bin Arats, Zinirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, Ummu Ubais, serta masih banyak lagi yang lainnya. Orang-orang musyrik biasa mengikat mereka di tempat gembalaan unta dan sapi, lalu melemparkan mereka ke atas padang pasir yang menyengat. Sebagian yang lain, ada yang dikenakan pakaian besi, lalu ditelentangkan di atas pasir yang panas. Karena peristiwa ini berlangsung terus-menerus, akhirnya Rasulullah memerintahkan semua sahabat untuk menyembunyikan keislamannya. Lalu turunlah sebuah ayat yang mengisyaratkan tentang hijrah dan menyatakan bahwa bumi ini gaklah sempit. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan
dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Pada suatu ketika Abu Jahal lewat di hadapan Sumayyah yang tengah disiksa. Abu Jahal menghardiknya dengan bermacam kata kotor dan buruk. Namun, Sumayyah tak goyah dan tetap teguh memegang agama Allah. Sumayyah akhirnya disiksa dengan begitu kejam. Ia terus menyebut Tuhan yang Maha Esa. Hingga amarah Abu Jahal memuncak. Lalu, dibunuhlah Sumayyah. Namanya tercatat sebagai wanita pertama yang mati syahid. Sumayyah akhirnya disiksa dengan begitu kejam. Sementara itu, Yasir juga merasakan hal demikian. Ia meninggal di atas kobaran api sebelum dinyatakan mati syahid. Yasir sempat mengucapkan, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yasir tercatat sebagai laki-laki pertama yang mati syahid dalam membela agama Islam. Itulah kisah orang pertama yang mati syahid. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.